Halo teman-teman semua, kembali lagi di Go Workout Education Series, Ngerti Workout, bersama saya Coach Dewa. Di video sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana otot bekerja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana otot bisa berkembang? Apakah otot tumbuh saat kita latihan, atau justru saat kita sedang istirahat? Di video ini, kita bahas prosesnya dari awal sampai akhir. Dimulai dari kerusakan otot melalui latihan. Setelah melakukan latihan beban atau latihan resistensi berat, serat otot mengalami kerusakan mikroskopis atau mikrotrauma, terjadi gangguan pada struktur sel otot, sistem tubuh mendeteksi adanya kerusakan. Kerusakan ini bukan cedera berbahaya, melainkan stimulus adaptasi. Tubuh akan merespon dengan mengaktifkan sel satelit. Sel ini berada di antara selaput khusus yang membungkus serat otot atau sarkolema dan basal lamina atau lapisan tipis di luar sarkolema pada otot. Fungsinya membelah diri, membantu memperbaiki jaringan yang rusak, berkontribusi pada pembesaran sel otot atau hipertrofi. Tanpa stimulus latihan, tidak akan ada sinyal adaptasi. Sekarang kita masuk ke proses pengolahan protein pada otot. Di dalam tubuh kita, setiap hari terjadi dua proses. Yang pertama, muscle protein synthesis atau MPS, yaitu proses pembentukan protein otot baru. Yang kedua, muscle protein breakdown atau MPB, yaitu proses penguraian protein otot. Otot akan bertambah besar jika MPS lebih banyak dari MPB. Jika sebaliknya, MPB lebih banyak dari MPS, maka massa otot akan menurun. Lalu, apa yang terjadi setelah latihan? Satu sesi latihan kekuatan dapat meningkatkan MPS dalam 3-4 jam pertama. Efeknya bisa bertahan hingga kurang lebih 24 jam, tergantung intensitas, durasi, dan tipe latihan. Tapi ingat, latihan hanya pemicu. Nutrisi, terutama asam amino dan protein, adalah bahan bakunya. Tanpa asupan protein yang cukup, MPS tidak akan maksimal. Selain MPS dan MPB tadi, ada yang namanya inti sel yang berperan sebagai pusat kontrol otot. Di dalamnya ada DNA yang mengatur produksi protein untuk pertumbuhan dan perbaikan. Saat latihan keras, sel satelit akan aktif. Mereka menyumbang inti baru ke serat otot. Semakin banyak inti sel, kapasitas produksi protein meningkat. Otot bisa pulih lebih cepat, dan otot tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Inilah dasar fisiologis hipertrofi. Otot berkembang karena kapasitas mesin pabrik di dalamnya bertambah. Perkembangan otot bukan proses instan, bukan hanya hasil 1 minggu latihan. Adaptasi nyata butuh waktu mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Karena regenerasi sel dan peningkatan miofilamen terjadi secara bertahap. Sekarang sisi sebaliknya, seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan massa otot, penurunan kekuatan, dan penurunan fungsi fisik. Kondisi ini disebut sarkopenia. Ini adalah proses alami penuaan. Tapi kabar baiknya, latihan kekuatan rutin dapat memperlambat sarkopenia, meningkatkan retensi sel otot, dan mempertahankan fungsi neuromuskular. Artinya, latihan beban bukan hanya untuk estetika, tapi untuk kesehatan jangka panjang. Jadi, alurnya sederhana. Latihan, kerusakan mikro, aktivasi sel satelit, MPS meningkat. Jika MPS lebih banyak dari MPB, otot membesar. Tanpa stimulus, tidak ada adaptasi. Tanpa nutrisi, tidak ada bahan baku. Tanpa konsistensi, tidak ada progres. Sekarang kamu tahu, otot tidak tumbuh saat latihan, tapi otot tumbuh saat tubuh memperbaiki diri. Kalau kamu ingin hasil yang maksimal, pahami prosesnya, bukan hanya gerakannya. Di video berikutnya, kita akan bahas hipertrofi, hyperplasia, atrofi, dan muscle memory. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kalau kamu ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Saya Coach Dewa, sampai jumpa di video berikutnya.